Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas penyebab kenapa toko offline sepi, Tanah Abang sepi, atau mall-mall sepi. Gitu. Di sini ya kita ambil mungkin dari beberapa tahun yang lalu ya, saat Tokopedia mulai muncul. Ya, dia terkenal dengan promo gratis ongkirnya ya, sempet ya sampai sampai sebelum Shopee muncul tuh dia masih tetap gratis ongkir. Istilahnya dia bakar duit untuk urusan pengiriman gitu. Jadi pengiriman dia yang nanggung. Lalu muncul Shopee. Shopee terkenal dengan ya gratis ongkir, juga populer dengan bayar COD-nya. Ya meskipun ya sebenarnya COD ini yang bikin para emak-emak ini mulai banyak menggunakan aplikasi Shopee. Mereka mulai ngorder, bayarnya nanti kalau barangnya udah sampai ke rumah gitu. Karena ya zaman dulu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya namanya orang awam, mama itu pada takut kalau beli di online, takut ditipu, apalagi apalagi beli pernah ketipu dari IG, dari Facebook, makanya mereka sangat hati-hati banget gitu. Nah, muncullah Shopee COD ini menjadi angin segar. Mereka bisa dapat barang, terutama yang jauh dari kota-kota besar ya. Atau malah seperti kayak di Kalimantan atau di Aceh. Itu jauh dari kota-kota besar istilahnya. Dan ya mereka langsung semangat ngorder, ada fitur COD-nya gitu. Ya, sampai Sirtiman sendiri ngerasain ya. COD sampai ke Aceh beli iPhone gitu, COD sampai ke Kalimantan beli iPhone seperti itu. Nah di sini ya kalau untuk penjual sebenarnya nyiksa ya kalau namanya beli handphone dan itu COD, karena untuk handphone aja biasanya dikenain biaya ya, cas. Kalau nggak mau bayar biasanya minta surat ya, surat apa sih ya, resiko berani tanggung sendiri kalau barangnya pecah atau gimana gitu. Nah di sini bayarnya COD, jadi ya was-was juga kalau penjual jualan barang seperti elektronik yang mudah pecah atau apalah gitu, yang barang pecah belah gitu ya. Dan yang terakhirnya memang sangat ngebuk bangsa Indonesia, yang muncul TikTok ya. TikToknya aja sih udah viral gitu ya, ditambah TikTok Shop. Nah ini dia nih, di TikTok Shop ini apa gitu, kenapa rame banget gitu, kenapa semua jadi ya pokoknya Tokped jadi pada kesana semua. Selain di sana tuh udah COD, di TikTok Shop itu TikTok bakar duit dengan gratis ongkir juga 80% harga barang. Nah di situ sebenarnya kalau gini jadi satu celah itu. Celahnya apa? Ya, ini ada keuntungan buat yang beli, bisa ngakalin apa sih? Ngakalin akun istilahnya. Yang pertama, pembelian pertama diskon 80%, pembelian kedua mungkin 50%, pembelian ketiga mungkin 20 atau seterusnya, ya tergantung dari promonya ya. Ini emang beda-beda seperti itu. Kadang kalau ada promo hari ini diskon 40%, buru-buru seperti itu. Nah, di sini akan muncul satu kayak apa ya, mama ini biasanya ya jeli gitu. Kalau kayak gini caranya gue bisa untung nih, gue bisa borong. Nah, gimana caranya biar mereka juga ya, ada emak-emak yang cuma pakai pribadi, cuma ada juga emak-emak yang suka jualan. Mereka suka ngereditin di arisan, arisan teman-teman atau arisan keluarga. Ya mereka bisa jualan lagi di komunitasnya deh gitu. Nah, muncul satu celah gitu. Celahnya ini adalah ya gimana caranya biar dia nyetok barang dapatnya 80% potongan pembelian pertama, kan udah jelas. Jadi gimana caranya dia bikin akun lagi, bikin akun gitu. Kan semua bayar bisa COD pula gitu. Ya pokoknya nggak COD pun
tetap ada promo 80% pembelian pertama di TikTok Shop. Nah, ini sebenarnya celah mereka pada banyak bikin akun, pada nimbun barang, dijual lagi juga bisa setengah harga pun masih untung seperti itu. Ini bisnis yang apa ya? Ya jadi angin segar terutama kayak gini. Nah, disinilah kadang jual setengah harga masih untung. Ini sangat menggebuk yang punya ruko-ruko, toko-toko atau kaki lima pinggir jalan. Ya seperti kita tahu kayak kaki lima pun mereka harus bayar pajak, restribusi, sewa harian seperti itu. Atau pasar kaget pasti ada pajak, sewa harian per hari lapak ini berapa. Atau yang bazar atau yang pokoknya semua yang berbau sewa tempat itu biayanya itu costnya lebih besar dan segala cost ya mau nggak mau otomatis dibebanin ke harga barang. Nah bedanya seperti itu. Nah kalau UMKM dia nggak bisa bakar duit gitu. Kalau bakar duit dia tekor gitu. Nah kalau kalau kayak TikTok Shop itu kenapa dia bisa bakar duit? Dia ngambil keuntungan dari setiap penjualan. Dia ngambil dulu mungkin bisa murah ya, bisa mungkin 2%-an gitu. Cuma aturan terakhir September atau Agustus atau mungkin ya sekitar Agustus sampai Juli gitu. Dia ngambil 6%. Itu lebih nyakek lagi sebenarnya buat buat untuk penjual di online ya. 6% itu sebenarnya gede gitu. Kalau kita jualan apalah jualan barang ya rata-rata kan untung 20%. Kalau 50% itu sebenarnya wah itu bakal disikat sama saingan deh. Saingan jual 30% pun dia kelabakan seperti itu. Makanya alasan harga barang dari bandar itu bukan bukan harga dari bandar gitu. Harga online lebih murah itu emang teknik dari e-commerce-nya sendiri, istilahnya gali lubang tutup lubang, dia bakar duit tapi dia ngambil dari penjual seperti itu, dari yang masang iklan seperti itu. Makanya dia mampu, istilahnya dia nggak dapat duit dulu deh dari iklan, duitnya buat ya subsidi ini yang bakar-bakar duit itu subsidi ke produk yang dibeli ke orang-orang gitu. Dikasih 80% dia yang nanggung risiko ngambil dari duit dari iklannya, dari duit dari apa 6% dari penjualan transaksi TikTok Shop-nya seperti itu. Nah, kalau alasannya seperti itu, kita kembali lagi ya. Kalau jadi orang di sini contohnya Sirtiman pribadi deh gitu. Sirtiman pribadi ini kenapa sih milih kalau beli itu di online dibanding di toko offline gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, meskipun Sirtiman sering belanja online. Ya cuma ini ya karena contohnya Sirtiman ya gimana lagi gitu. Pengalaman sendiri aja lah gitu. Mungkin kalau orang lain punya pengalaman masing-masing silahkan gitu. Di komen aja ya. Di sini Sirtiman pertama kejadiannya untuk kerja monitornya rusak. Tiba-tiba pagi bergaris. Sirtiman udah nggak bisa deh kayak gitu deh udah. Pertama mengganggu, kedua ya kalau misalnya bikin-bikin desain itu ya jadinya nggak jelas gitu. Sirtiman langsung cari monitor di dekat sini sebenarnya ada itu di dekat rumah ya di Jalan ARH, kebetulan rumahnya di daerah Depok. Di Jalan ARH itu di arah yang jembatan ke Ramanda itu sebenarnya kiri kanan seharusnya ada toko elektronik gitu. Meskipun dulu itu cuma satu arah, cuma kan sekarang ini udah jadi dua arah gitu. Nah kebetulan belinya tuh zaman dulu masih satu arah, jadi kalau mau ke sana itu teman harus muter dulu gitu. Dan muternya itu sebelum ada jembatan yang di atas rel kereta itu, yaitu pasti macet dan kena kalau ada kereta lewat palang-palang segala macam. Dan kalau udah sampai di ARH pun harus muter lagi karena tokonya tuh benar-benar di tengah, nggak
Ya, toko langganannya yang di kiri jalan kebetulan. Kalau yang di kanan kayaknya udah yang di kalau dari sini di kiri ya. Cuma kalau dari muter ke arah dari ya stasiun itu udah kanan jalan. Nah, di sini Sirtiman ya daripada muter-muter gitu kena macet lampu merah gitu. Pertama kalau ke sana itu ya naik motor ya karena punyanya motor gitu. Naik motor macet-macet kena palang kereta, terus ada lampu merah lagi, terus di depannya ada ITC. Nah, itu di depannya lagi ada lagi lampu merah Ramanda yang macet juga. Udah gitu kalau masuk akhir harus muter balik lagi arah. Dan kalau udah ke toko, ya biasanya tahu sendiri harga toko kan lebih mahal. Kedua, kalaupun udah bayar, Sirtiman harus balik lagi ke rumah bawa monitor. Itu sebenarnya ya risiko kalau kejauhan ya. Kalau misalnya hujan atau ada apa batu-batu inilah batu liar itu bisa goncang, komponennya ada yang kebentur atau lepas. Itu resikonya kalau di jalan lebih lebih tinggi gitu. Nah, di sini Sirtiman daripada ini mendingan Sirtiman beli aja di online gitu. Tokonya sih di Pamulang, cuma ya bedanya apa? Di sini kan kalau beli pakai Tokopedia diantar gitu, diantar pakai instan lah. Sirtiman rela deh bayar instan gitu loh. Instannya paling cuma berapa belas ribu dan setengah jam sampai gitu. Kalau Sirtiman maksain yang ke toko dekat rumah, itu emang nggak terlalu jauh dibanding Pamulang tuh nggak terlalu jauh, cuma muter-muter dan ininya tuh bisa lewat dari setengah jam gitu. Dan kalau sampai juga ya kondisi ininya juga resikonya juga nggak tahu lah gitu. Ya kalau ya soalnya monitor itu kalau kalau Sirman sukanya paling ditaruh depan ya, kalau ditaruh belakang itu kalau motornya kebetulan spin itu kurang enak gitu. Motornya emang kurang enak kalau untuk barang di belakang deh. Kalau barang di depan masih masih enak gitu. Kebetulan nah di situ Sirman pakai Tokopedia dan instan setengah jam sampai udah dibuka colok nyala. Nah itulah contoh pengalaman pribadi kenapa Pak belanja di online ya daripada di offline. Itu contoh Sirtiman salah satu barangnya gitu. Dan ada banyak barang-barang yang lain kayak komputer, kayak ya pokoknya seperti itu deh gitu. Komputer juga belinya ya di online tuh. Kalau di offline harganya ya harga ya pertama ya toko komputer yang terdekat itu emang Sirtiman kenal sama orangnya, dianya juga stoknya juga nggak ini, dia mainnya justru komputer-komputer yang jadul-jadul gitu loh. Emang ya itulah gitu, nggak cocok beli sama dia. Kalaupun ini dia juga belanja lagi di online sama aja kan. Akhirnya Sirtiman beli beli di online, datang semua, pasang sendiri, bikin konten, malah lebih apa sih, ya lebih asik gitu dari awal ngerakit jadi konten ya, jadi inilah jadi apa, jadi punya kenangan tersendiri gitu, dibanding kalau cuma beli dari teman mungkin dirakitin ya, cuma ujung-ujungnya kalau dari teman itu ya kabelnya acak-acakan lah, kabelnya tuh libet-libet di tengah, jadi kayak kabel manajemennya kayak masih ya biasa karena sering nonton YouTube ya. Ya benar-benar diikutin kabel di belakang, kabel yang dari speaker apa dari fan, kabel yang dari fan atas, fan bawah, kabel dari SSD-nya atau kabel dari hard disk-nya ya seperti itu, atau colokan kabel ke CPU, colokan kabel ke VGA kalau ada pin powernya. Ya seperti itu jadinya lebih mendingan toko online aja gitu dibanding kalau toko offline. Ya intinya toko offline ya nggak ada yang nggak sesuai dengan yang dicari seperti itu. Nah di sini kalau dipukul rata kenapa toko offline sepi gitu. Ya pertama karena si teman sih ngeliat pada kurang kreatif sih ya gitu. Saat COVID itu mereka seharusnya benar-benar radarnya nangkep gitu. Orang-orang 30% online.
dan kalaupun setelah COVID mereka akan terbiasa dengan online. Jadi yang punya toko ruko ya siap-siap aja, ini tempurnya harus lebih dahsyat gitu. Biar mengundang orang ke tokonya gimana, nggak bisa ngarepin buka, bangun pagi buka terus diam aja di toko pegang handphone seperti itu. Ya, yang ada sales datang nawarin barang, gudangnya penuh ya kayak gitu terus. Nah di sini ya mereka harus lebih kreatif ya, harus lebih kreatif. Gimana caranya? Ya di apa sih? Di tadi channel mana bilang ngeluhnya toko Tanah Abang kalah sama artis. Ya, kalau artis jualan di online mereka pada beli di artis. Ya sekarang kenapa nggak mikir aja, diundang aja influencernya untuk live di toko-toko offline-nya seperti itu. Ya gimana caranya lah, mereka sesuai dengan budgetnya, artisnya kalau misalnya papan atas nggak bisa ya papan tengah, papan bawah gitu. Atau yang pemula-pemula yang cakep-cakep siapa diundang gitu. Ya namanya kan banyak ya, dia kayak di TikTok yang joget-joget, yang seksi-seksi, itu dimanfaatin aja gitu. Mereka tawarin duit, suruh joget-joget, suruh jualan produk juga mau gitu, nggak ada masalah, mereka pasti mau. Dan tokonya ya pasti ya ada apa ya, ada aktivitas tuh, ada gregetnya, ada ya pokoknya ada respon deh, ada respon, tokonya pasti rame seperti itu. Daripada nggak ngapa-ngapain, cuma datang ke ruko, buka, bersih-bersih, terus udah sebelum makan siang ngantuk-ngantuk, lihat handphone, nge-YouTube, TikTok, terus jam makan siang, udah balik makan siang datang gitu lagi sampai sore, akhirnya tutup lebih cepat pulang gitu karena nggak semangat, jualannya sepi. Nah kalau gitu-gitu terus ya gimana, sementara harga-harga semakin naik dan pihak yang punya rukonya nyewainnya tuh bisa dinaikin gitu. Nggak ada diturunin ya, ya udah keburu rungkat gitu. Biasanya diturunin itu setelah COVID sih ya, dan itu keburu rungkat gitu. Udah nggak ketolong, online-nya udah bener-bener udah meluas gitu. Udah merajalela online. Ya emang nggak bisa disalahin yang online ya, karena emang udah zamannya seperti itu, udah nasibnya ya dunia itu. Apalagi sekarang udah ada AI, jadi kalau cuma bahas online aja tuh udah ketinggalan banget deh, udah ada AI gitu. Kalau mau bikin artikel apa tentang produk juga udah AI yang bikin, udah bukan pakai jasa menulis konten lagi gitu. Nah di sini ya penyebab sepinya ya itu ya, pertama masalah kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, masalah ya kayak tadi bakar duit promo. Itu namanya kekuatan promosi online ya kayak gitu. Kalau di offline bisa nggak kayak gitu gitu. Bisa nggak dia promo? Ya ada ilmu pemasaran yang membuat apa? Si Artiman tadi balas komen yang membuat orang membeli lebih mahal dari harganya, tapi merasa nggak rugi gitu. Ya ada sih caranya gitu. Entah itu diinjek sama bonus-bonus, diinjek sama voucher kupon kode pembelian berikutnya, diinjek sama ya kerja sama partner, dikasih kupon diskon 20% kalau beli di partner. Ya pokoknya banyakin promo, banyakin kupon, banyakin biar ya dia membeli lebih mahal tapi ya puas gitu loh, kayak di bundling sama produk yang berhubungan. Di sini Streetman sebenarnya kasih ide yang ekstrim ya. Kalau misalnya resto itu kalau ada yang beli ya dia mahal gitu, cuma dikasih bonus aja yang murah tapi berguna gitu. Kayak apa, dikasih tripod, biar apa, biar yang makan itu pada jadi ya pada konten, pada buat channel, pada ngevlog, biar mereka minggu depan datang ke situ lagi coba menu baru, minggu depan datang ke situ lagi ada undangan, ada artisnya atau siapanya, influencernya, seperti itulah. Jadi dengan adanya tripod itu merangsang yang makan tuh, kok dapat tripod berarti kayaknya ini resto pengen pengen di review gitu. Nah seperti itu, pengen ya udah deh gue coba deh gitu.
Ya coba-coba handphonenya di review, handphonenya di makanannya di kamera apa direkord, direkam, terus di foto-foto seperti itu. Nah di situ sebenarnya idenya seharusnya bagus, cuma kadang ya pemilik resto atau offline itu untuk ide-ide baru gitu masih pada tutup kuping, tutup mata gitu. Mereka masih belum logikanya belum pada nyampe. Dan di sini Sirman udah kasih satu contoh gitu. Kalau mau dicari contoh lain ya bisa. Itu ada 1001 cara lah untuk ini biar promosinya biar rame gitu. Dan ya harus kayak gitu. Misalnya tukang baju dikasih apa bonusannya, ya nggak harus berhubungan sama baju, tapi benar-benar bisa membuat nilai lebih buat hidupnya dia gitu loh. Baju dikasih ya entah itu kalau cuma peniti mungkin wajar lah, bonusan peniti, bonusan apa kancing tambahan, bonusan ya kotak yang bagus buat simpan barang-barang berserakan di rumah ya seperti itu. Ya itu kan kita kasih bonusan yang lebih bikin bikin mereka itu naik level gitu, bikin mereka naik level. Dikasih bonus apa? Entah itu tiket, kasihlah tiket ke Pulau Seribu, kasih tiket ke ya seperti itu. Ya pokoknya diadain undian atau dikasih voucher. Dengar tiket Pulau Seribu, dengar tiket Bali, mereka pasti akan wah beli di sini kok ada peluang ke situ, peluang ke Bali, peluang ke Pulau Seribu. Jadinya tuh beli baju tuh jadi ya ini baju nih ntar gue pakai deh ke sana itu ya, seperti itu. Jadi, ya bajunya nggak harus baju tamasya, cuma baju kerja pun bisa, jadi dia biar semangat kerja karena pakai baju ini jadi inget Bali, Bali, Pulau Seribu seperti itu. Gunakan atau mana lah. Nah di sini ya harus ide kreatifnya seperti itu. Jangan cuma buka toko bersih-bersih. Ya Sirman dulu pernah sih ya di sport station kayak gitu, buka toko bersih-bersih, jualan, saut-sautan, sikut-sikutan yang jadi itulah pertama jadi sales ya kayak gitu, sikut-sikutan ngejar bonus. Terus ya penilaian juga sih, harus jualannya banyak, kalau enggak ya dirumahkan, itu cari yang lebih rajin jualannya, saingannya ketat gitu. Nah di sini itu pun dulu ya toko sport station seperti itu, untuk salesnya tuh benar-benar aktif bergerak, gimana cara biar tokonya rame, target tokonya 1 miliar gitu. Dan setiap orang dibagi-bagi ya sehari lah harus laku berapa juta. Ya itulah itu target, benar-benar target tuh. Jadi karyawan juga kerjanya juga lebih ya nggak cuma jaga toko bersih-bersih, diem terus megang handphone. Nah, itu nggak ada waktu buat kayak gitu gitu. Kejar benar-benar setorannya tinggi, dia kerjanya juga beda dibanding misalnya dev store lain kayak Matahari atau Ramayana. Dulu di Sport Session yang ngerasain gitu, kerjanya lebih ya lebih inilah lebih 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 ribet, lebih rempong dibanding mereka cuma tenang-tenang lipet-lipetin baju. Kalau kita hancur-hancuran cuma ngejar target gitu. Kalau udah habis bulan ya udah tembus targetnya tuh yes gitu. Cuma kalau nggak sampai target pun ya kalau udah 75% itu udah mendingan deh gitu. Meskipun pasti kena damprat juga gitu. Nah seperti itu, untuk pemilik toko online tuh harus bisa apa ya, memberikan satu target gede. Ya cuma harus ya kendalanya kan gimana biar yang belanja online tuh datang gitu. Nah disitulah fungsinya kayak narik influencer, narik ya pokoknya entah itu ada game, event, ya pokoknya semuanya di toko biar ya inilah nggak usah ngeliat tokonya sempit, tokonya kecil. Itu alasan kayak gitu-gitu bisa digeser-geser dulu lah gitu. Yang penting ada kegiatan gitu. Tokonya ada kegiatan, ngundang magnet, orang-orang pada datang. Dan masalah ya kalau bisa kan bisa nggak sepi gitu. Kalau sepi pun ya bisa jualan dari online gitu. Ada
ada jualan dari online-nya gitu. Jadinya ya kalau gitu jadi imbang gitu, nggak kayak sekarang kalau udah sepi terus udah gitu ngerengek-rengek ngarepin pemerintah melakukan sesuatu. Ya nggak bisa lah, mereka tuh harus, namanya pebisnis, pengusaha tuh harus kreativitas sendiri gitu. Pemerintah mah ngurusin ngurusin umumnya, kayak nutup TikTok Shop saya sebenarnya ya boleh dibilang kurang tepat, tapi ya gimana lagi gitu loh. Soalnya kalau nggak ditutup, ya TikTok Shop ini dari aplikasi dari, bukan dari Cina banget, dari tahu sendiri lah, Cina tuh produsen barang-barang murah gitu, dan mereka terus masukin barang murah. Ini emang mengganggu ya, mengganggu mengganggu ekspor impor juga lah gitu, mengganggu ekspor impor, perdagangan ininya lah, makronya ibaratnya seperti itu. Kalau mikronya mah ya ini kita sebagai UMKM ya harus harus lebih kreatif lagi, harus benar-benar cari cara lah gimana biar rame gitu. Coba cara ini, coba minggu depan, coba terus. Kalau udah 10 tahun pasti udah ketemu formatnya, udah itu yang menang gitu. Toko offline-nya rame terus. Ya ada kan toko toko rame kayak toko DIY ya, DIY itu rame terus. Ya karena mereka ya menjual barang-barangnya, meskipun Sirtiman bilang ya harganya di atas online, dan kalau kayak Sirtiman lebih baik beli di online. Cuma kan ada pengalaman tersendiri gitu di situ. Cuma emang kurang kurang kreatif gitu aja sih. Merasa kayak ya beli biasa aja itu. Seharusnya di tokonya harus lebih rame lagi, harus lebih, ya harus informatif, orang diajak sini diajak situ, yang dari yang datang tuh diajak sini, diajak keliling lah toko, biar lebih, ya lebih diarahkan, biar lebih belanjanya lebih banyak seperti itu. Kalau dia datang diem aja juga ya, ya emang standar lah gitu loh, toko-toko sebenarnya seperti itu. Kayak harus lebih kreatif, harus influencer. Zaman dulu tuh apa ya, udah banyak blogger-blogger, mereka tuh sekarang pada istilahnya pada nganggur. Manfaatin blog-blognya kadang udah rame pengunjungnya gitu. Ajak lah biar pada kolaborasi, datang ke toko offline yang sepi, cobain ada bikin acara apa, live streaming, podcast atau apalah gitu, biar rame lah, karena gabung ini sama ini, diadu influencer ini sama ini, diadu, bikin seru lah. Masa kalah sih sama itu apa, sama wayang sama wayang, kalau pageran wayang aja rame gitu, masa toko sepi. Wayang kan ya komunitasnya ini sedikit, cuma kalau ada tuh rame gitu. Ya itu karena ya seru gitu. Ngelihat wayang nggak ngerti bahasanya juga kadang hantem-hantem wayangnya seru gitu. Suara-suara, gemericing, gamelan dan lain-lain. Jadinya ya begadang juga asik-asik aja gitu. Nah kalau keadaannya terlalu standar, stagnan, terlalu ya, biasa aja lah, jadinya nggak berkenan juga ke toko offline. Makanya di toko online harus lebih menarik lagi, harus lebih berwarna lagi, harus RGB, harus ya pokoknya nyocokin sama bisnis online sekarang deh, biar datang tuh apa ya, mendapat mendapat perubahan suasana. Yang tadinya di rumah aja ngeliatin tembok, ke toko offline tuh harus inilah, yang pemilik misalnya kayak mall gitu harus kreatif juga, bikin gimana caranya buka, ya harus bakar duit lah, itu jangan kalah gitu. Di sini ya UMKM ya harus ya kayak video sebelumnya, harus belajar bisnis online, belajar cara-cara marketing. Kalau di online itu punya kelebihan sendiri, contohnya ya kayak bisa menampilkan ya bonus-bonus, menampilkan storytelling. Kalau di online kan bisa seperti itu gitu, bisa bikin konten di videonya, bisa bikin
landing page websitenya, bikin orang beli itu diajak jalan-jalan dulu gitu, jangan langsung beli bayar udah gitu, orang juga nggak dapat apa-apa gitu, dapat barang doang. Cuma kalau diajak jalan-jalan dulu, diceritain kalau beli di sini nanti dapat kupon ke Bali atau undian kupon ini ya, atau ke Korea sekalian ya, pokoknya kalian harus kreatif lah. Korea pun bisa, asal ya kalian punya target ya. Nah, inilah masalah target, memang harus di sini Mr. Timan makanya bikin, kalau di bidang cari duit dari rumah ya, Seniman bikin planning target gitu loh. Jadi target 2024 ini rencananya bulan ini kayak gini gitu. Tinggal ngikutin aja. Nah, kalau UMKM punya nggak kayak gitu targetnya? Ada nggak yang dikejar? Kalau nggak ada yang dikejar ya sepi gitu. Kalau ada yang dikejar kan bulan 2 harus rame, naik 100 orang, bulan 3 naik 200 orang, bulan ke-6 ada lebaran ya naik 1000 orang, seperti itu. Harus ada target, harus berani menetapkan visi dan misi ya, juga target, dan ya promonya harus lebih kreatif lagi lah. Jangan cuma terlalu standar ya, jangan terlalu standar udah 2023, 2024 serba online mah, terlalu standar mah bakal ketinggalan kereta, nggak ada yang mau gitu loh. Kalau cuma datang ke ruko terus ketemu karyawannya diem diem, beli jadi gimana ya, risih kalau beli jadi risih, mendingan udah pulang aja beli online aja dah gitu, jadinya kembali ke situ kan. Harusnya ya gimana ya, harus menjalin menjalin engage ya, itu yang engage. Jadi karyawan juga mau nggak mau harus belajar online, harus engage. Gimana caranya mereka membuka percakapan, ngajak cerita, biar gimana dia cerita, biar yang beli curhat dulu deh gitu. Kalau dia curhat tuh, dia kalau belinya tuh lebih enak lagi gitu. Nah, terutama dikasih bonus lagi biar jadinya nggak rugi. Ya sebenarnya dulu Sirman ya pernah ya, ya pokoknya kan dari zamannya rental PS tuh kalau nyewa dapat bonus ini, dapat bonus celana pendek tuh rental PS. Gimana orang nggak ini gitu loh, gimana nggak rame usahanya itu kan. Ya kita ganti-ganti aja promo di grup ini juga, di grup musik ya, semua karaoke juga Sirman juga kasih promo, kasih gratis aksesoris, kasih gratis headset ini itu, ya sekedar ya seru-seruan, cuma bikin orang semangat terus nyanyi seperti itu, nyanyi terus ada apa, kompetisi event adu nyanyi, bikin grup seru-seruan ya, seperti itu dibikin komunitasnya, dibikin rame gitu. Kalau jualan tuh jangan cuma nyari duit doang, sekarang harus bisa ngasih nilai lebih. Kan dari dulu sebenarnya udah dikasih tahu, cuma kok ya orang-orang Indonesia tuh orang-orang males gitu, jadi ya susah gitu. Saat yang lain pada nggak cuma buka lapak aja, tapi live streaming, jualan online. Yang online kayak gitu-gitu aja ya kan. Seharusnya ya emang nggak fair kalau yang online ditutup sama pemerintah gitu. Cuma gimana lagi gitu loh. Ini udah UMKM dikasih dikasih apa sih? Dikasih perlindungan lah istilahnya. Ya cuma harus dimanfaatkan sebaik-baiknya aja. Jangan sampai Sirtiman itu beli monitor itu yang jauh di Pamulang, yang ada deket di sini. Gimana caranya biar belinya ke situ? Ya kan bisa. Di situ kalau buka yang dekat, kalau dia buka online aja Sirtiman pasti beli di situ. Diantar ya, yang nganter karena ada karyawannya segala macam, bagian mengantaran biasa lah. Kalau TV antar pakai mobil apa, mobil pick up L300. Ya oke, jadi itu aja guys. Silahkan yang mau ditanya kenapa penyebab toko online sepi, ya karena ya itulah masalah kreativitas dan kemudahan kecepatan barangnya itu aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.